Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Pada konten kali ini saya akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Rangu Jiwa. Cerpen ini terinspirasi dari sastra Panji yang saya ambil dari ciri-cirinya. Nah, kita masuk kepada cerpennya sendiri. Rangu Jiwa. Sebuah daratan yang sangat jauh di bagian timur, lahirlah seorang pangeran dari raja yang bijaksana. Pangeran itu lahir dalam suasana menjelang malam dan badai yang cukup deras. Teriakan Ibunda Ratu terdengar sangat keras di luar kamar persalinan, dan sang raja sangat mencemaskan keadaan Ibunda Ratu dan putra pertama, dan ia terlihat mondar-mandir di luar kamar. Namun tak lama berserang, sang anak pun lahir. Ada yang aneh dari kelahiran putra pertama raja itu. Ketika ia menangis, suaranya tak keluar, dan ketika keluar pun seperti tersendat dan ngangu. Raja pun heran dengan kondisi putranya ini, namun sebelum mencemaskan keadaan putranya, ia melihat kondisi istrinya yang sangat lemas. Namun pelayan istana yang menemani Ibunda Ratu meyakinkan bahwa Ibunda hanya butuh istirahat. Setelah berselang beberapa lama, Ibunda Ratu pun tersadar dan di tidurnya di sampingnya sudah ada sang raja. Namun sang raja menangis sembari menggendong putra pertama mereka. Tangisan yang ditunjukkan raja adalah tangisan kebahagiaan sekaligus tangisan rasa sedih yang cukup dalam, karena anak pertamanya tidak bisa berbicara. Begitu Ibunda Ratu tahu tentang keadaan putranya, Ibunda Ratu juga ikut menangis. Namun Ibunda Ratu meminta sang raja untuk memeluk putranya terlebih dahulu. Malam itu keadaan kerajaan sangat suram karena tidak ada perayaan atas lahir putra pertama dari sang raja. 5 tahun berselang, Pangeran Bani adalah nama dari anak sang Raja Bohji, seorang raja yang sangat terkenal di kalangan para raja seantero daratan timur. Raja Bohji dikenal dengan pendengarannya yang sensitif dan kemampuan memanahnya di luar batas manusia wajar. Selain itu, Raja Bohji juga mempunyai kemampuan berpedang yang tidak bisa diremehkan. Karena ketiga kemampuan ini, Raja Bohji dapat menyatukan 5 kerajaan yang berseteru sekaligus di bawah naungannya. Ia menundukkan kelima kerajaan tersebut dengan membunuh para raja dengan kemampuan yang sangat rahasia, yakni kemampuan tersebut adalah menghilang. Ia sanggup membuat raganya hilang dan tidak bisa dideteksi oleh bau, dan langkah kakinya tidak bisa didengar. Konon katanya Raja Bohji mendapatkan kekuatan tersebut sudah dari lahir, karena Raja Bohji lahir dalam kondisi yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Raja Bohji lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, dan bahkan tali pusarnya sudah tidak ada seperti bayi biasa yang tali pusarnya sudah masuk ke dalam perutnya. Selain itu, ketika Raja Bohji lahir, dia tidak menangis dan matanya sudah terbuka dan memandang orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, dengan latihan yang tepat dan perjuangan yang sangat keras, akhirnya Raja Bohji dapat menundukkan 5 kerajaan sekaligus. Pangeran Bani sepertinya mewarisi kekuatan ayahnya yang memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Namun kekurangan Pangeran Bani adalah tidak bisa berbicara. Bakat lainnya adalah ketika berusia 3 tahun, saat bermain di taman kerajaan, Pangeran Bani bertemu dengan ular berkepala 3, dan Pangeran Bani menangis dengan suara yang anggu. Namun hal tersebut cepat diketahui oleh pengawal kerajaan dan menolong Pangeran Bani. Setelah itu Pangeran Bani dibawa tabib ke istana dan mendapatkan perawatan. Namun ada yang janggal. Tidak ditemukannya luka pada tangan Pangeran Bani, namun sudah ada bekas luka di sana. Dan tabib yang setiap hari bekerja untuk istana cukup terkejut dan berspekulasi bahwa Pangeran Bani punya kekuatan regenerasi. Seketika pada saat itu juga tabib melukai tangan pangeran menggunakan pisau operasi, dan benar saja dari sang tabib, tangan yang dilukai oleh sang tabib langsung sembuh seketika, dan tabib langsung memanggil penjaga dan diberitahukan kepada raja. Sang pengawal tergesa-gesa dalam memanggil sang raja, dan ketika pesan sang tabib sampai di telinga raja, ia menangis
bahagia karena tahu bahwa anaknya spesial. Raja berlari sekuat tenaga yang diiringi oleh pengawal ke ruangan tabib. Sesampainya di ruang tabib, sang raja memeluk dan melambungkan putranya ke udara saking bahagianya. Keesokan harinya, sang raja mencarikan anaknya seorang guru bela diri, berpedang dan memanah, dan tak lupa pula guru untuk ilmu pengetahuan menjadi raja. Namun untuk pelajaran ini langsung diawasi oleh sang raja, tak peduli dia sesibuk apapun. 18 tahun berlalu. Pangeran Bani tumbuh menjadi pria yang tampan, dan di hari itu ia berusia 23 tahun dan siap untuk dilantik menjadi raja selanjutnya. Ia memiliki teman sekaligus pasangan yang sangat setia kepadanya. Karena Pangeran Bani tidak dapat berbicara dan percakapannya diwakili oleh pasangannya tersebut, wanita yang sangat cantik dengan rambut ikal sebahu, postur tubuh yang sangat indah dan wangi yang sangat khas di tubuh setiap orang pasti akan langsung terpikat dengannya. Namun tidak dengan Pangeran Bani yang jatuh hati kepada wanita itu dalam keadaan yang masih berpenampilan buruk. Sang pangeran jatuh cinta kepada wanita tersebut karena ia sangat hebat dalam berpedang, sekaligus dia adalah anak dari sang guru ilmu berpedang pangeran. Wanita itu bernama Azelia, teman sekaligus pasangan dari Pangeran Bani. Tibalah hari pelantikan Pangeran Bani menjadi raja yang baru. Semua berjalan dengan cukup lancar. Namun saat memasuki akhir acara, seorang pria bertubuh biasa saja namun melesat dengan sangat cepat menikam Pangeran Bani. Namun Pangeran Bani sengaja menerima tikaman tersebut karena Pangeran Bani dapat meregenerasi lukanya. Namun pada saat regenerasi, Pangeran Bani tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya dengan sangat banyak. Dan pada saat itu juga banyak orang yang menerobos ke dalam istana dan membantai seluruh orang di dalam istana. Para tamu undangan dan para pengawal kerajaan, bahkan ibunda ratu turut menjadi korbannya. Raja Boji yang pada saat itu usianya tidak muda berusaha melawan, namun dia terluka dengan anak panah racun yang telah tertancap di dada kirinya. Pangeran Bani menangis melihat Azelia yang terbunuh pada kudeta itu. Namun Pangeran Bani tidak berdaya karena racun yang dipakai oleh musuh tersebut merupakan racun yang sangat berbahaya. Saat terakhir hayat sang pangeran dan raja, musuhnya membuka jubah dan Raja Boji terkejut melihatnya. Karena itu adalah komplotan para anak raja yang telah dibunuh oleh Raja Boji di masa jayanya. Namun Pangeran Bani berusaha bangkit dan mengambil pedang lalu melesatkan serangan kepada 3 dari 4 musuhnya. Karena kepiawaiannya menggunakan pedang dan kecepatan Pangeran Bani, 3 musuhnya terpenggal sekaligus dan menyisakan 1 musuh terakhir. Namun naas, Pangeran Bani menutup usianya dikarenakan racun yang menggerogoti tubuhnya sudah sangat parah dan tubuhnya tidak kebal oleh racun. Satu orang yang tersisa tadi mengambil pedang yang ada di tangan Pangeran Bani dan melangkah ke arah Raja Boji yang sekarat. Sebelum ia mengayunkan pedangnya ke arah Raja Boji, ia pun berkata, "Sampai jumpa di neraka, Paman." Tamat. Itu tadi merupakan cerpen yang saya ambil dari representatif kreatif sastra Panji yang memiliki ciri-ciri percintaan dan kerajaan. Kita masuk kepada transformasi sastra modern klasik yang dimulai dari transliterasi dan transmisi. Transliterasi adalah alih bahasa, pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Alih bahasa ini digunakan pada sastra modern sebagai wujud transformasi sastra itu sendiri agar mudah dipahami isinya oleh pembaca. Peralihan tulisan di aksara Arab atau huruf Melayu ke huruf lain dilakukan untuk mempermudah khalayak umum dan bukan hanya masyarakat Melayu yang dapat menikmati karya yang tersaji tanpa harus mengambil kelas khusus bahasa untuk membaca dan melihat karya tersebut. Untuk transmisi adalah suatu proses yang memungkinkan penyebaran literatur selama bertahun-tahun. Cara kerjanya seperti ini. Seorang penulis mengambil argumen, tema, dan karakter yang ada memasukkannya ke dalam karyanya melalui proses transformasi. Pada gilirannya, karya baru ini menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Proses ini juga menjadi suatu hal untuk meneruskan suatu karya sastra yang kemudian dimuat dalam suatu karya sastra baru. Pada proses transmisi dari sastra Panji ke cerpen yang saya lakukan, saya mengambil tema dari sastra Panji. Saya mengambil teks sastra Panji yang bertemakan kerajaan, percintaan, dan kemudian saya transmisikan ke cerpen, di mana cerpen saya yang ditulis bertemakan tentang kerajaan dan percintaan.